Kalian bertiga mengambil batu peri Tuan Chen. Apakah kalian mengkhianatiku? Melihat ini, Xuan Bin mengerutkan kening dan bertanya kepada tiga biksu berjubah hitam. Lagi pula, ketiga orang ini juga diundang oleh Hyun Bin, tetapi Hyun Bin tidak mengetahui identitas sebenarnya dari ketiga orang ini. Setiap orang punya aspirasi masing-masing. Saya harap rekan Daois Xuan Bin dapat memahami bahwa 30.000 batu roh abadi benar-benar sulit ditolak. Salah seorang biksu berjubah hitam berkata, "Jika kau berani menjadi musuh Tuan Chen, maka kau adalah musuhku. Jika begitu, jangan salahkan aku karena bersikap sopan." Wajah Xuan Bin muram dan dia hendak menyerang ketiga orang itu. Zhou Tang dan Hua Yuying juga siap untuk bertindak. Karena mereka memiliki cita-cita yang berbeda dan tidak dapat bekerja sama, mereka hanya bisa menjadi musuh. Namun Chen Ping mengulurkan tangan untuk menghentikan Xuan Bin, dan berkata dengan tenang, "Orang-orang mati demi uang dan burung-burung mati demi makanan. Mereka membantu saya karena batu-batu peri, dan mereka membantu 10 istana karena batu-batu peri. Tentu saja, kami akan membantu siapapun yang memberi lebih banyak, dan tidak ada yang salah dengan itu. Tuan Chen, mereka mengambil batu peri milikmu terlebih dahulu," kata Xuan Bin dengan marah. "Aku tahu, karena mereka memilih untuk mengkhianatiku, biarkan saja mereka. Setiap orang punya pilihannya sendiri. Aku tidak akan menyalahkan mereka karena mengambil batu periku dan tidak melakukan apapun untukku." Chen Ping mengatakan ini dengan perspektif yang hebat. Chen Ping mengatakan ini untuk membuat Xuan Bin dan yang lainnya lebih setia kepadanya. Bagaimanapun, Chen Ping sangat murah hati bahkan kepada mereka yang mengkhianatinya. Orang-orang seperti mereka yang mengikuti Chen Ping hanya akan mendapatkan lebih banyak. Melihat hal ini, Master Istana ke-10 tersenyum dan berkata, "Seorang pria mati demi uang dan seekor burung mati demi makanan. Aku sangat menyukai pepatah ini. Aku akan memberimu batu peri sekarang." Setelah Master Istana ke-10 selesai berbicara, dia langsung melemparkan tas penyimpanan berisi 90.000 batu abadi. Itu sama dengan 30.000 untuk masing-masing dari tiga biksu berjubah hitam. Ketiga biksu berjubah hitam mendapatkan batu peri dan segera berbalik untuk melihat Chen Ping dan yang lainnya. Hyun Bin dan teman-temannya tampak waspada dan siap beraksi kapan saja. "Sekarang kamu sudah punya uang, bukankah sudah waktunya untuk menjualnya?" Master Istana ke-10 mendesak ketiga biksu berjubah hitam. Salah satu biksu berjubah hitam mengulurkan tangannya, seolah-olah hendak mengeluarkan senjata. Tetapi ketika biksu berjubah hitam itu mengeluarkan tangannya, yang ada di sana bukanlah senjata, tetapi sebuah tas penyimpanan. Lalu dia melemparkan tas penyimpanan itu ke Chen Ping. Adegan ini membuat semua orang tercengang. "Tuan Chen, ketiga saudaraku telah mengambil 30.000 batu roh abadi darimu, dan sekarang aku memberimu 50.000. Ini adalah harga yang kami bayar untuk pengkhianatan kami." Meskipun Master Istana ke-10 tidak memiliki kemampuan khusus, Master Istana ke-10 didukung oleh kuil. "Kami bertiga bersaudara tidak ingin menyinggung kuil. Saya harap Tuan Chen mengerti," kata biksu berjubah hitam. "Saya mengerti." Chen Ping mengangguk. "Jika Tuan Chen membutuhkan kami bertiga di tempat lain, kami bertiga pasti tidak akan menolak. Kami tidak punya pilihan selain mundur hari ini." Setelah berkata demikian, ketiga biksu berjubah hitam itu pergi tanpa menoleh ke belakang. "Batu periku, batu periku." Melihat hal itu, Master Istana ke-10 berteriak keras. "Tuan Istana ke-10, bukan saja kau lemah, tetapi otakmu juga tidak begitu pintar." Chen Ping tersenyum tipis. "Sial," wajah Master Istana ke-10 memerah karena marah. "Tuan Istana ke-10, apakah Anda masih bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan tadi? Tiba-tiba saya juga menginginkan batu abadi." Hyun Bin bertanya kepada 10 kepala istana sambil bercanda. Mata Master Istana ke-10 menyipit sedikit, dan aura tubuhnya meledak hingga ekstrim, dan suhu di sekitarnya turun ke titik beku. "Kalian, sialan, sialan, sialan." Master Istana ke-10 berkata, "Sialan," 3 kali berturut-turut. Dapat dilihat bahwa Master Istana ke-10 benar-benar marah. "Menurutku, kaulah yang pantas mati." Lin Kevan berkata sambil menatap Chen Ping, "Kakak ipar, tunggu apa lagi? Kenapa kau tidak membunuh orang ini saja? Jika orang lain di kuil berani membalas dendam padamu, Sun Moon City akan mendukungmu." Chen Ping melirik Lin Kevan dan tersenyum tipis, "Kalau begitu kamu tunggu saja dan lihat bagaimana aku menghancurkan 10 istana ini."
Setelah Chen Ping selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya lenyap seketika, dan sebuah busur ajaib muncul di tangannya. Busur Raja Dewa berhasil dikeluarkan oleh Chen Ping. Tahukah kamu, Chen Ping jarang memperlihatkan busur Raja Dewa kepada orang lain karena dia takut ada yang mengingini busur Raja Dewa dan berbuat jahat padanya. Seperti kata pepatah, orang yang tidak bersalah karena memiliki harta karun, tetapi sekarang Chen Ping pada dasarnya dapat berjalan menyamping di dunia surga dan manusia, jadi dia tidak takut siapapun mengingini busur Raja ilahinya. Dengan munculnya busur Raja Dewa, suasana di seluruh aula tiba-tiba menjadi sangat tegang. Busur itu memancarkan cahaya biru redup, seolah mengandung kekuatan bintang-bintang, dan setiap kilatannya membuat jantung orang berdebar-debar. Melihat busur Raja Dewa di tangan Chen Ping, semua orang terkejut. Xuan Bin dan yang lainnya mundur satu demi satu, takut mereka akan terluka oleh busur Raja Dewa. God King Bo, kau benar-benar memiliki senjata yang sangat hebat. Ada nada terkejut yang luar biasa dalam suara penguasa istana ke-10. Dia sangat menyadari reputasi busur Raja Dewa, yang merupakan eksistensi mengerikan yang dapat membunuh dewa dan iblis. Chen Ping menggenggam erat busur Raja Dewa, tatapan matanya setajam obor, dan kekuatan dalam tubuhnya seakan mendidih saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam, membetulkan postur tubuhnya, dan bersiap melancarkan pukulan mematikan. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan busur Raja Dewa. Chen Ping meraung, mengumpulkan seluruh tenaga di tangan kanannya, menarik tali busur, dan udara seakan membeku pada saat ini. Melihat hal itu, 10 penguasa istana tak berani gegabah dan segera mengumpulkan segenap kekuatan spiritualnya untuk membentuk perisai pelindung tebal dan membungkus tubuh mereka erat-erat. Dia tahu betul bahwa anak panah itu bukan main-main dan kecerobohan apapun dapat mengakibatkan kutukan abadi. Swash! Cahaya biru terang membelah langit, menimbulkan suara yang memekakkan telinga, dan langsung menuju perisai 10 penguasa istana. Kemanapun anak panah itu lewat, ruang di sekitarnya tampak terkoyak, meninggalkan retakan yang mengejutkan. Ledakan, anak panah itu beradu dengan perisai dan menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Di bawah hantaman anak panah itu, perisai itu bergetar hebat dan riak-riak pun muncul di permukaannya. Wajah penguasa istana ke-10 berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan busur Raja Dewa akan begitu mengerikan. Dia berusaha sekuat tenaga mempertahankan perisainya, tetapi kekuatan mengerikan itu terus mengikisnya, membuatnya merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Datang lagi, Chen Ping tidak memberi kesempatan kepada Master Istana ke-10 untuk bernapas. Dia menarik tali busur lagi, bersiap untuk menembakkan anak panah kedua. Kali ini, dia mengerahkan hampir seluruh kekuatannya, dan cahaya biru pada anak panah itu menjadi lebih terang lagi, seakan-akan akan menerangi seluruh aula. Tidak, Master Istana ke-10 berteriak ngeri, dia tahu betul bahwa dia tidak sanggup lagi menahan serangan seperti itu. Namun anak panah itu sudah terlanjur datang, maka ia hanya bisa bertarung sampai mati, memusatkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam tinjunya, mencoba menangkis anak panah itu secara langsung. Ledakan, anak panah itu beradu dengan tinju 10 penguasa istana, meletuslah kekuatan yang mengguncang bumi. Kali ini perisai itu akhirnya tidak dapat menahannya dan hancur. Master Istana ke-10 juga terpental oleh kekuatan mengerikan ini dan berguling beberapa kali di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Ketika dia berjuang untuk bangun, dia melihat lengan kanannya berlumuran darah, jelas terluka akibat sisa kekuatan anak panah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Ia tidak pernah menyangka akan dipukuli begitu parah oleh seorang kultivator Mahayana tingkat 2. Tepat ketika Master Istana ke-10 terkejut, Chen Ping menarik busurnya lagi, tetapi kali ini, busurnya tidak diarahkan kepada Master Istana ke-10. Kali ini, lebih dari selusin anak panah ditembakkan secara langsung. Semua biksu di 10 istana menjadi sasaran anak panah, terutama Pangeran ke-10, yang menjadi sasaran 3 anak panah. Chen Ping telah berjanji kepada Yun Li bahwa dia akan menjadi penguasa 10 istana. Ini adalah janji Chen Ping, dan dia pasti akan menepatinya. Namun, Chen Ping tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh saudara laki-laki Yun Li, dia juga tidak akan membunuh Pangeran ke-10. Anak kecil ini sangat menyebalkan. Dia memegang permen lollipop di mulutnya sepanjang hari dan terlihat sangat sombong. Terutama selama dinasti Xiao, tatapan arogan itu, Chen Ping tidak pernah melupakannya. Hari ini,
dia akan membiarkan bocah nakal ini merasakan apa itu ketakutan. Wus, weseses, weseses. Puluhan anak panah melesat dengan kecepatan tinggi, dan semua biksu dari 10 istana menjadi panik. Bahkan para penguasa istana mereka tidak dapat menahan panah Raja Dewa, jadi bagaimana mungkin mereka dapat menahannya? Wajah mereka berubah drastis, dan mereka mulai mengeluarkan seluruh kekuatan mereka untuk membentuk perisai. Anak panah tersebut menembus perisai dan segera mengenai seorang pendeta dari 10 istana. Dengan tembakan ini, pendeta dari 10 istana benar-benar berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang. Jiwa berkumpul dan bubar, bahkan mayat pun tidak tertinggal, menunjukkan betapa hebatnya kekuatan busur Raja Dewa. Sial, ini terlalu mengagumkan. Hyun Bin dan yang lainnya melihat dengan kaget. Pangeran ke-10 dikelilingi oleh 3 anak panah, wajahnya menunjukkan ketakutan dan keputusasaan. Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Pangeran ke-10 begitu ketakutan hingga dia hampir mengompol, dan lollipop di mulutnya jatuh ke tanah. Master Istana ke-10 mengerutkan kening, dan tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan, menghantam keras ketiga anak panah itu. Putra sulungku sudah meninggal, dan tak boleh terjadi apa-apa pada putra bungsuku. Kakak ipar, selesaikan saja urusan 10 penguasa istana. Sedangkan untuk antek-antek lainnya, aku, pamanmu, akan membantumu menghadapi mereka. Setelah Lin Kevan selesai berbicara, dia langsung menuju ke arah para biksu dari 10 istana. Meskipun Lin Kevan tidak dapat mengalahkan 10 penguasa istana, masih mudah baginya untuk mengalahkan antek-antek 10 istana ini. Melihat ini, Suan Bin dan yang lainnya mengikuti Lin Kevan dan menyerang para biksu dari 10 istana. Chen Ping memegang busur Raja Dewa di tangannya dan menatap 10 penguasa istana dengan tenang. Anda harus menyerang dari jarak dekat. Melihat busur Raja Dewa di tangan Chen Ping, penguasa istana ke-10 mulai panik. Dia tahu bahwa hanya dengan melawan Chen Ping dari jarak dekat, Chen Ping tidak akan bisa menggunakan busur Raja Dewa. Memikirkan hal ini, Master Istana ke-10 langsung berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Chen Ping. Ledakan-ledakan-ledakan, Master Istana ke-10 meninju Chen Ping dengan keras, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Dengan cara ini, mustahil bagi Chen Ping untuk menggunakan busur Raja Dewa. Melihat ini, Chen Ping menyimpan busur Raja Dewa dan sekaligus melancarkan tinju cahaya suci, memukul maju mundur dengan 10 penguasa istana. Ledakan terus terdengar di mana-mana. Tubuh Chen Ping diperkuat dengan metode rahasia para dewa, dan dengan tambahan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, Hua Yuying terus membentuk formasi di sekitar Chen Ping, yang membuat mustahil bagi 10 penguasa istana untuk melakukan apapun terhadap Chen Ping dalam waktu singkat. Master Istana ke-10 menjadi semakin tertekan seiring bertambahnya usia. Dia adalah seorang kultivator tingkat ketiga yang bermartabat di alam keabadian, dan dia dapat membuat awan dan hujan dengan lambaian tangannya. Pada saat ini, dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kultivator muda di alam Mahayana tingkat kedua. Ini hanyalah pembukaan yang keterlaluan untuk hal-hal yang keterlaluan, ini keterlaluan sampai ekstrim. Master Istana ke-10 merasa sangat sedih saat ini. Tinju cahaya suci Chen Ping sama sekali tidak lemah, dan ditambah dengan tubuh yang mengerikan itu benar-benar mimpi buruk. Namun, sama sekali tidak realistis bagi Chen Ping untuk mengalahkan 10 penguasa istana dalam waktu singkat. Lagi pula, yang dihadapinya adalah makhluk tingkat 3 di alam keabadian, yang kekuatannya jauh melampaui Chen Ping. Bagi Chen Ping untuk dapat bertarung seperti ini dengan 10 penguasa istana, itu sudah sangat hebat. Namun Chen Ping tidak terburu-buru. Dia berjanji kepada Yun Li bahwa dia tidak akan membunuh 10 penguasa istana, jadi dia hanya perlu mengikat 10 penguasa istana dan membiarkan Lin Kevan dan yang lainnya membunuh semua orang di 10 penguasa istana. Semua orang di 10 istana telah mati, dan hanya Master Istana ke-10 yang tersisa, dan dia tidak dapat menimbulkan masalah sama sekali. Tentu saja, Master Istana ke-10 tahu apa yang sedang dipikirkan Chen Ping, jadi dia menjadi semakin cemas. Wah, kamu memaksaku melakukan ini. Master Istana ke-10 tiba-tiba tampak garang, dan aura mengerikan menyelimuti sekelilingnya. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya mulai bermutasi. Ledakan, aura 10 penguasa istana melonjak lagi. Chen Ping sedikit terkejut, mengerutkan kening dan berkata, bukankah orang-orang dari klan dewa ini semuanya manusia? Bagaimana mereka bisa menjadi monster? Tuan Chen, berhati-hatilah.
Orang ini adalah binatang buas. Dia pasti memiliki gen binatang buas yang menyatu di dalam tubuhnya. Melihat ini, Hua Yuying buru-buru mengingatkan Chen Ping.